gagal bayar, cus, terjun ke 50. Sampai kapan Mas ES? Sampai kiamat di 50. 4, 3, 2, 1, stay focus and stay tune. Halo teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya. Jadi hari ini sebenarnya ini jawaban atas keprihatinan saya melihat banyaknya korban-korban dari mereka dibilangnya ya investasi. Saya investasi saham Pak, tapi saham saya nggak bisa dijual di 50. Ternyata setelah saya selidiki, investasi mereka itu di repo. Jadi mereka menerima repo-repo yang ya korbannya tuh puluhan triliun. Jadi dari mulai akhir tahun kemarin sampai tahun ini banyak, dan ini terus bertambah ya. Makin terbuka ternyata banyak praktek-praktek seperti ini yang baru ketahuan. Oke teman-teman, kali ini akan saya bahas tuntas. Saya sampaikan belum pernah ada channel yang membahas detail seperti ini. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau bahas, apakah nggak berani bahas atau bagaimana. Tapi ini saya bahas detail. Ini semoga ini bisa menyelamatkan teman-teman kita agar bisa berinvestasi yang tepat, yang sehat, sehingga mereka sukses investasinya. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya yang pasti sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita saksikan saja materinya. Oke teman-teman, kita ke materi ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa selama ini mindset frame yang berkembang adalah repo itu seakan-akan kiamat buat saham ya. Dan saham itu kalau udah ini saham ini ada repo itu langsung negatif. Jadi image yang dibentuk ke emiten ini khususnya terhadap masa depan harga sahamnya kok kayaknya langsung negatif, gelap nih saham, udah pasti anjlok nih. Kira-kira begitu kalau saham ini ada repo loh gitu. Nah sekarang kita lihat apakah memang benar seperti itu, dan sebenarnya apa yang terjadi dengan praktek repo saham di Indonesia di bursa efek ya, saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek. Kita bahas, oke? Ya, repo saham benarkah kiamat buat harga saham? Oke, nah repo itu simpelnya kayak gini aja nih ya. Repo tuh bahasa gampangnya kan gadai saham. Jadi kita punya saham, ini ada orang yang pegang saham ya. Dia punya saham, lalu dia butuh uang. Di sisi sebaliknya ada orang punya uang. Apakah dia butuh saham? Sebenarnya dia nggak butuh saham. Sama saya teman-teman punya emas. Teman-teman butuh duit ya, teman-teman datang ke Pegadaian gitu ya. Apakah Pegadaian butuh emas? Sebenarnya dia nggak butuh, tapi ya dia buka jasa Pegadaian. Ini sama, ini menggadaikan saja ya. Teman-teman punya saham, kita gadaikan. Orang ini terima saham ya. Orang ini terima saham, nanti dia serahkan uang ya. Kita terima uangnya. Sama seperti praktek Pegadaian pada umumnya. Teman-teman dapat uangnya berapa? Ya dapat uangnya senilai saham. Saham itu nanti dinilai, saham ini sebenarnya nilainya berapa? Sama. Teman-teman kalau menggadaikan emas mungkin lebih simpel ya, karena emas standarnya baku emas. Kalau di saham tuh mungkin banknya bank BCA gitu, standarnya jelas. Tapi kan banyak saham yang saham-saham yang nggak mainstream lah ya, saham-saham kecil, yang saham-saham nggak terlalu terkenal itu sama saja teman-teman misal menggadaikan motor ya, motornya bannya udah tipis, motornya udah berasap banget, motornya suaranya udah pincang, nah itu kan dinilai kan sama yang orang yang mau memberikan kita pinjaman uang dengan jaminan, itu kan dia akan menilai motor kita yang sebagai jaminan ini bagus apa enggak. Wah bro, motor lu nggak bagus. Motor lu sebenarnya pasarannya ini harganya 5 juta sih. Tapi karena kondisinya kayak gini, gue nggak berani lah. Gue cuman berani kasih pinjaman lu uang 2 juta. Nah, mungkin seperti itu terjadi. Sama seperti repo saham. Mungkin, bro, saham ini valuasi harga marketnya memang segini. Tapi valuasinya saham ini tuh rendah loh. Karena begini-begini, kondisi perusahaannya begini-begini. Jadi lu kalau pinjem mau ngerepo, saham lu berapa nilainya? 100 juta. Gue cuman berani keluarkan uang 30 juta ya, tapi jaminannya saham 100 juta. Itu terjadi. Jadi repo tuh begitu. Pada prakteknya biasanya saham itu kan disebut kolateral ya, atau jaminan. Nah, kolateral itu biasanya nilainya itu selalu lebih besar dari uang yang kita terima. Misal kita menggadaikan saham
apa ya, saham ABCD ya, saya nggak sebut harga kode sahamnya dulu. Kita setor sahamnya misal 100 juta nilainya yang ada di market saat itu, tapi uangnya kita terima mungkin 30 juta. Itu prakteknya seperti itu. Jadi nilai kolateralnya tuh lebih tinggi. Nah, dalam praktek repo saham itu biasanya kolateral berapa kali nih? Ya, bahasanya bahasa gaulnya tuh di bawah tuh pada prakteknya di teman-teman sales kalau yang jualan-jualan repo. Nih, repo kolateral dapat 3 kali nih ya. Artinya kalau kita pinjemin uang 30 juta, kita dapat sahamnya 90 juta. Tuh kolateralnya 3 kali uang. Kira-kira begitu. Jadi repo tuh simpelnya gitu aja ya. Kita menggadaikan saham, kita terima uang. Oke, saya lanjutkan. Nah, dasar aturannya, repo tuh ada aturannya sebenarnya ya. Nih, peraturan OJK Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 garing POJK titik 04 garing 2015 tentang pedoman transaksi repurchase agreement. Jadi repo itu ya itu singkatan dari repurchase agreement bagi lembaga jasa keuangan. Ya, karena OJK memang mengatur lembaga jasa keuangan ya. Jadi ini aturan untuk lembaga jasa keuangan. Sehingga turun-turunannya menurut saya juga harus mengikuti ini. Misal reponya ke personal, antara jasa keuangan dengan personal maka harus mengikuti ini juga. Atau antara lembaga jasa keuangan dengan perusahaan harusnya mengikuti ini juga. Ya, saya hanya highlight beberapa hal saja. Teman-teman kalau mau pelajari ini lebih detail, silahkan download ke Google, pasti keluar PDF-nya, silahkan dipelajari. Ya, saya kasih tahu aja ini ketentuannya. Oke, ketentuan umum ya. Kita baca ya. Ketentuan umum pasal 1. Ya, transaksi repurchase agreement yang selanjutnya disebut transaksi repo adalah kontrak jual atau beli efek. Sebenarnya di sini dia sebutnya jual atau beli. Ya. Tapi ya mudahnya sih teman-teman, makanya tadi saya analogikan gadai saja. Karena memang sebenarnya di lapangan itu yang terjadi realnya gadai sih. Gue gadai saham dong, gue pinjem duit, itu namanya repo. Tapi kalau di aturan itu disebutnya adalah kontrak jual atau beli efek. Efek itu surat berharga ya. Dengan janji beli atau jual kembali pada harga dan pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Jadi gadai kan begitu ya. Jual beli itu ada kontraknya gitu loh. Sementara sahammu gue beli ya harga sekian, nanti tanggal sekian atau 3 bulan lagi ini saham gue jual lagi ke lu, balikin uangnya. Kira-kira kan begitu ya. Nah, dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Tapi kira-kira poinnya ini ya. Repo adalah kontrak jual atau beli efek. Ini poin pertama. Poin kedua adalah adanya janji beli atau janji jual. Nanti ketentuan itu dituangkan dalam perjanjian repo itu nanti ada. Nah gitu. Oke, kita lihat lagi ketentuan kedua ya. Ini yang paling penting ada di pasal 3. Pasal-pasal lain teman-teman silakan baca sendiri ya, seperti ketentuan repo itu apa-apa aja yang harus tercantum dalam surat repo itu apa-apa aja ada dibaca di situ. Jadi teman-teman kalau ditawarin repo, teman-teman nanti jadi paham. Silakan baca undang-undang ini. Pasal 3 saja saya cuplik ya. Setiap transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Nah, ini dia. Ini yang teman-teman tidak banyak tahu. Ini sebenarnya sudah sering saya sebut di grup saya, di Demokrasi Saham ya. Kalau di grup khusus saya, grup bimbingan saya, Andara Investment Club ya, atau AIC, ini sudah saya jabarkan detail sudah lama ya. Di Demokrasi Saham pun kalau tanya repo-repo selalu saya jelaskan, repo itu ada pemindahan kepemilikan. Ya. Jadi, misal saham saya punya saham, let's say saya punya BRI, saya repo ke si A. Itu mestinya kepemilikan yang ada di kustodian sana yang terregister saham itu berpindah, sudah bukan milik saya. Peraturan repo itu memang begitu kalau sesuai OJK. Nanti kita lihat contohnya, nanti ada buktinya. Nah, yang lain silakan dibaca sendiri. Saya singkat saja. Pokoknya yang penting teman-teman ketahui adalah repo itu nih gadai ya, ada kontrak jual beli, ada janji beli dan jual. Yang kedua, harus ada perubahan kepemilikan atas efek. Jadi kepemilikan sahamnya harus berubah. Nah, itu hal penting kedua. Ya, oke. Inilah dasar peraturan yang mengatur tentang repurchase agreement atau biasa disebut repo. Oke ya, saya lanjutkan. Contohnya, nah ini ada contohnya nih.
biar teman-teman tahu ya. Setiap transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Saya ambilkan 3 saham, DAK, JSky dan MDLN ya. DAK ini DAK DAK King ya, restoran bebek itu. JSky ini perusahaan produsen solar panel. MDLN ini Modern Land. Saya lihatkan profilnya masing-masing pemegang saham. Saya mulai dari DAK. Oke, DAK ya. Pemegang sahamnya ada PT Asia Kuliner Sejahtera 20%, ada Mirai Aset Sekuritas Indonesia 36%, masyarakat 43%. Liatin, Mirai jadi pengendali ya sekarang ya, bukan Asia Kuliner. Apakah ini Mirai? Wah hebat ya, Mirai jadi pemegang saham loh sekarang, saham DAK. Hebat ya, sudah bukan sekuritas lagi, sekarang dia menjadi pemegang saham loh. Banyak yang salah seperti itu nih teman-teman pemula khususnya ya. Mungkin teman-teman senior juga yang nggak pernah mendalami atau belum sempat belajar repo, dia juga sempat terkecoh. Wah, Mirai Aset sekarang pegang perusahaan. Nggak begitu teman-teman. Teman-teman saya kasih tahu, ini saham repo. Ini saham repo. Teman-teman balikin aja atau teman-teman, bukan balikin ya, teman-teman trace back, ambil di IDX itu ada laporan namanya laporan perubahan kepemilikan efek DAK. Ambil aja tahun kemarin atau 2 tahun atau waktu dia pertama-pertama IPO. Mirai itu nilainya berapa gitu, nanti pasti teman-teman tahu perubahannya. Ya, ini tuh saham repo. Jadi Mirai itu bukan bermaksud dia masuk beli DAK terus kemudian kepemilikan, bukan. Ini ceritanya ada orang ya, pemegang pengendalinya ngerepoin sahamnya ke sini, sehingga seakan-akan Mirai ini menjadi pemilik, padahal ini mah cuma pegang repo. Karena untuk memenuhi kewajiban ini teman-teman, nah kan harus ada perubahan kepemilikan atas efek, makanya berubah tuh. Oke, ini DAK ya. Sekarang kedua JSky. JSky sama nih. Nih, ada Mirai juga nih. Mirainya 26% malah tuh, pengendali juga dia. Nih ya. Ini sama ceritanya. Ya. Ceritanya adalah si pemiliknya JSky ini repo gede-gedean ke sini. Dia butuh duit, butuh likuiditas, punyanya saham, ya sudah sahamnya digadekan ke Mirai, dia dapat duit dari Mirai. Oke ya. Contoh ketiga Modern Land MDLN. Di sini ada Panin Sekuritas 16%. Ini banyak nih yang tanya ke saya waktu itu. Karena mentang-mentang saya berpartner dengan Panin Sekuritas, kira tanya, bro, Panin udah jadi pengendali sekarang masuk bisnis properti. Bukan, ini repo. Ini repo, ini barang repo. Kalau teman-teman mau buktinya lagi ya, contoh nih, kalau Mirai ini saya nggak punya akses ke LK-nya secara update ya. Kalau Panin Sekuritas ini teman-teman, ini kebetulan perusahaan terbuka nih. Ini perusahaan terbuka, teman-teman bisa akses kode sahamnya PANS, PANS, itu Panin Sekuritas. Buka laporan keuangannya, nanti bagian aset-aset finansial, nanti akan ada nih. Ya, MDLN ini salah satunya. Tadi ada beberapa saham lagi yang direpo ke Panin. Ya, nah itulah contoh-contoh saham repo. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih mengerti nih sekarang nih gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya nih, maupun ditanyakan ke grup ya, di Demokrasi Saham maupun di private saya pun masih sering ada beberapa yang tanya. Mas AS, dapat info repo itu dari mana? Dari mana dapatnya? Ya, jawaban saya, ya dari sumber informasi. Anda harus cari sumber informasi. Info apapun tuh namanya dari sumber informasi. Nggak bisa tahu-tahu tuing muncul depan muka Anda, atau ada yang datang kucluk-kucluk ngasih tahu, ini ada repo, nggak bisa. Anda tahu intelijen, Anda tahu BIN, ya, Badan Intelijen Negara, Anda tahu di polisi itu namanya Baintelkam ya, Badan Intelijen Keamanan Polri, itu kan tugasnya nyari informasi. Dia nyarinya sumber informasi juga, nyari. Bukan Anda duduk diem aja di kamar tahu-tahu dapat informasi. Informasi dari mana? Nggak dapat. Jadi Anda wajib mencari informasi, apapun ya dicari dari sumber informasi gitu. Pertama dari media massa. Baik online ya, yang teman-teman kan sekarang di bursa yang main di capital market pasti online lah ya.
Kontan kayak dari CNBC kayak dari mana-mana lah ya, dari media massa itu kadang-kadang memang ada informasi, oh emiten ini sedang repo saham sekian, itu suka-suka ada. Yang kedua, informasi dari sekuritas. Nah, kadang-kadang sekuritas teman-teman suka kasih info kok, ada repo ini nih gitu, ada. Saya beberapa kali dapat informasi. Saya baca di media massa pernah juga. Ada informasi dari sales. Oke, sales itu biasanya misal nih, kayak tadi tuh DAK mau repo. Selain DAK tuh repo ke Mire ya, ke Mire Sekuritas, mungkin DAK itu repo ke perseorangan juga. Siapa yang mau ngambil reponya? Nah, yang jualan repo itu sales sekuritas. Itu ada biasanya sales sering nawar-nawarin, hubungi investor-investor retail untuk siapa mau pegang repo nih, ada repoan. Nah, itu informasi dari sales. Selanjutnya penawaran dari pihak tertentu nih, biasanya sales juga sih ya, sales dia keliling-keliling Indonesia nawar-nawarin repo tuh ada ya. Saya 2 tahun terakhir ini kenceng-kencengnya, sehingga banyak problem dari nomor 4 ini yang menjadikan bursa kita anjrut-anjrutan, nggak karu-karuan lah. Ini sebenarnya dari repo. Nantilah di belakang nanti kita bahas ya. Yang kelima, keterbukaan informasi. Itu ada emiten yang merepokan saham, ada pengendali yang merepokan saham. Mereka kadang-kadang sebagai pemegang saham pengendali, mereka juga lakukan keterbukaan informasi, itu ada ya. Itu pernah ada juga, saya juga pernah dapat, cuman saya lupa saham apa. Keenam, media sosial ya. Anda tentu main di capital market nggak bisa Anda cuman di kamar, Anda sendirian. Saya nggak mau gabung grup apapun. Saya nggak mau terganggu sama apapun. Pokoknya saya nggak mau terhubung dengan dunia luar. Ya terserah suka-suka Anda, tapi kalau saya nggak begitu. Kalau Anda membatasi diri dengan sumber informasi, dari mana Anda mau jago gitu loh. Ya, Anda cuma sendirian di kamar berharap, saya udah paling jago nih, saya nggak mau diganggu siapapun. Ya nggak bakal bisa. Sekarang media sosial tuh sumber informasi paling bagus kok ya. Kadang-kadang kita tidak dapat di poin 1 dan poin 5 tuh dapatnya di poin 6. Contohnya Anda masuk grup saya. Banyak insight informasi yang mungkin tidak didapat dari grup lain atau dari grup-grup yang lain. Anda lihat YouTube saya jadi ngerti. Ini media sosial. Nah, ini sumber informasi yang bagus menurut saya. Oke, jadi ini jawaban saya buat teman-teman yang tanya, Mas AS repo dari mana? Nih, ada 6. Teman silahkan perkaya kemampuan Anda menggali informasi ya. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk mendapatkan informasi dengan banyak teman, banyak komunikasi, open dengan semua orang, kenal dengan semua orang, itu semuanya baik. Oke? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaan lanjutannya gini. Apakah jelek repo itu, Mas? Repo itu apakah benar-benar jelek? Jawaban saya ini, pengaruhnya menurut saya itu hanya 2. Either netral atau negatif. Positifnya nggak ada. Jadi dengan repo harga saham akan cemerlang bla bla, nggak ada. Menurut saya nggak ada. Yang ada tuh netral. Netral tuh ya ada repo tapi ya nggak pengaruh apa-apa ke saham. Ya sahamnya kalau naik mah naik aja, turun aja. Karena saham kan dikendalikan oleh kekuatan jual dan beli berdasarkan ya kalau perusahaannya bagus, cetak profit terus ya akan naik. Gitu-gitu aja, maksudnya netral aja, nggak ada pengaruhnya. Yang kedua, pengaruhnya negatif. Negatifnya apa? Harga sahamnya terjun bebas dan mungkin itu kalau parkir di 50, menurut saya itu 50 untuk selamanya. Kalau reponya jeblok jelek ya, nanti yang jelek gimana? Nanti kita cerita di bawah. Tapi pengaruhnya apakah jelek? Ya 2 ini. Either netral atau negatif. Oke ya, saya lanjutkan. Terus Mas S, yang netral itu yang gimana? Ada yang netral ya. Yang netral gimana? Nah, ini yang netral ya. Persyaratannya yang netral itu, lagi-lagi menurut saya ya. Kalau teman-teman ada pendapat lain, silahkan ya sampaikan, bisa di komentar, bisa masuk join grup Telegram saya Demokrasi Saham, diskusi di sana ya. Menurut saya nomor 1, pemberi repo dalam kondisi sehat likuiditas. Oke, teman-teman, kita recall lagi bahwa repo itu simply just gade saham doang. Dan saham yang digade tuh bebas aja. Gak mesti saham busuk loh. Saham BRI, saham BNI, saham BCA tuh ada reponya. Ada reponya, cuman kita nggak tahu yang repo dari siapa ke siapa itu ada. Orang punya saham tuh di repo bebas-bebas saja. Ya. Ya, orang yang
Perusahaan gede nih, misal pemegang saham apa, semua BNI gede, dia punya barang di BNI misal 500 miliar, dia butuh dana mendadak, dia butuh duit, repokan aja sahamnya. Bisa. Ya. Jadi pemberi saham dalam kondisi sehat likuiditas. Belum tentu yang ngerepoin itu benar-benar kondisinya gawat sih, belum tentu. Kadang mereka kondisi gue baik kok, cuman gue butuh duit buat ekspansi bisnis nih, gue repo deh. Bisa jadi, ya. Dan tidak semuanya jelek gitu loh. Ini nih kebetulan nih yang netral. Oke, yang kedua, penerima repo juga kuat duitnya, ya. Jadi penerima repo tuh duitnya kuat. Duitnya kuat itu begini. Nah, nomor satu itu ya, saya kembali lagi ke nomor satu sedikit. Memberi repo dalam kondisi sehat likuiditas maksudnya gimana? Maksudnya gini, repo itu kan tadi di undang-undangnya kan ada ketentuan untuk beli atau jual kembali pada waktu tertentu. Gade itu kan harus tebus lagi kan? Saat gade ada kontrak repo 3 bulan, 3 bulan lagi harus tebus nih bos. Gue gade harus tebus ya, plus bunga 10% misal. Nah, kalau yang menggadekan itu likuiditasnya bagus, 3 bulan ditebus sama dia. Sini, barang gue minta lagi. Nih duitnya plus bunganya. Selesai. Nggak ada problem apapun. Nah, itu poin 1. Ya. Oke, sekarang poin 2 ya. Nah, tadi pemberi reponya aman. Sekarang penerima repo. Penerima repo itu juga kondisi keuangannya harus kuat. Kalau kondisi keuangannya kuat, aman. Misal. Bank-bank itu terima kok itu saham. Pegadaian itu juga sekarang terima saham, terima gade saham. Atau contoh sekuritas-sekuritas yang memang kondisi MKBD-nya besar, sahamnya modalnya kuat, itu dia juga terima. Gade saham dia terima. Nah, kenapa penerima repo tuh harus kuat duitnya? Karena sewaktu-waktu nih saya kasih tahu, nomor 1 ini mungkin nomor 1 ya, pemberi repo itu somehow kalau dia ini gagal bayar, entah gimana lah ya, namanya dunia ini ya mungkin sudah di-prepare bagus, pemberi repo kira-kira sudah menjalankan bisnis dengan bagus, tapi somehow entah ada sesuatu misal kayak COVID begini ya, dia gagal bayar, nggak bisa tebus dalam waktu yang sudah disepakati. Kalau penerima reponya itu duitnya juga kuat, dia kan punya jaminan saham. Dia nggak main hajar saham ini jual ke market sedapatnya harga, enggak. Dia tenang, nanti dulu deh, tunggu sahamnya naik deh. Ntar juga naik gitu. Ya, itulah kenapa ini perlu. Kalau ini kondisi begini aman, netral. Nggak ada pengaruh apa-apa ke harga saham aman-aman saja. Yang ketiga tentu saham yang jadi jaminan punya fundamental bagus ya. Kalau yang digade itu saham Bank BRI ya, yang menggade itu mungkin gagal bayar ya. Tentu yang pegang saham BRI juga tenang-tenang aja. Jangan-jangan jaminannya 2 kalinya gitu ya. Saya cuma minjemin uang 100 juta kok gue dapat saham 200 juta. Tenang aja lah, turun 10% simpen aja masih untung. Nah, itu kalau kondisinya begini, saham yang direpo tuh aman. Jadi nggak semua repo tuh terus selalu jelek. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Mas S yang jelek yang gimana? Ini yang jelek nih. Jadi yang jelek tuh sebenarnya tinggal dibalik aja sih. Kalau tadi bagus nih, kondisinya jelek tinggal dibalik kondisinya. Pertama, pemberi repo kesulitan likuiditas ya. Kalau dia gagal bayar, kesulitan, nah itu bahaya. Ya, lebih bahaya lagi penerima reponya juga terbatas likuiditasnya. Udah yang ngasih yang ngerepoin barang, yang punya barang itu nggak bener duitnya, likuiditasnya nggak bener, atau mungkin orangnya atau lembaganya juga nggak bener. Yang nerima repo juga duitnya pas-pasan. Jadi saat gagal bayar dia bingung. Dia langsung buang itu barang, buang kiri istilahnya ya teman-teman ya. Buang kiri itu maksudnya jual di bid. Sedapatnya harganya diguyur. Itu saham bisa ARB terus-terusan. Reject bawah bisa begitu terus-terusan. Nanti kita lihat contohnya. Ini yang membuat repo jelek dan bahaya tuh begini. Kalau udah gagal bayar, itu nasibnya saham udah pasti ke 50 aja. Ya. Terus yang ketiga biasa nih ya, penerima reponya investor retail. Nah, kalau ngereponya udah ke retail nih bahaya. Ya. Kebetulan kasus yang rame itu akibat dari kegiatan repo 2018-2019. Itu praktek-praktek repo yang dilakukan itu dia reponya ke retail-retail, ke
Ya ke masyarakat aja, ke Sumatera, ke Kalimantan, orang-orang di luar Jawa, mereka dikasih saham. Nih bos, dikasih saham ya. Kalau kamu mau investasi nih, pegang saham ini nih. Ini sahamnya nih, ceritanya nih, kita nih apa nih, Anda investasi uang nih ya, kita kasih jaminannya saham. Nah tenang aja, Anda investasinya berapa? Gue investasi 100 juta, oke 100 juta, dikasih jaminan 300 juta loh. Wah orang seneng kan? Wah aman dong ya. Kita cuma minjemin 100 juta. Setahun dikasih bunga 15%. Wah 15% dapat dari mana lagi? Nggak ada. Ada jaminan, ada nih dikasih saham. 3 kalinya lagi, sahamnya 300 juta nilainya. Wah orang pada mau. Itu ngeri, akhirnya gagal bayar, anjlok. Mau dijual kemana? Nggak bisa dijual juga. Akhirnya ke 50, busuklah itu saham. Yang keempat, saham yang dijadikan jaminan hasil goreng-goreng, reng-reng, menggoreng-goreng, nggak jelas ya. Saham busuk digoreng, lalu direpo. Oke? Nah, ini yang jelek dan ini yang sekarang jadi problem. Akhirnya banyak reksadana jatuh segala macam karena praktek-praktek ini sebenarnya. Ya? Oke, saya lanjutkan. Saya tambahin lagi ya, yang jelek tuh gimana? Selain ini kan yang umum ya. Nah, ini yang saya temukan praktek-praktek yang jelek lagi ya. Reponya itu repo bawah tangan. Maksudnya reponya itu tidak mengikuti kaidah-kaidah yang tadi undang-undang di atas itu loh. Ya teman-teman lihatin ya. Saya scroll lagi atas. Kalau undang-undang ini, nih, setiap transaksi wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan. Biasanya kalau begini ini melibatkan ke-C. Ya. Karena yang bisa merubah kepemilikan ini hanya kustodian, bank kustodian yang simpan saham kita. Biasanya repo yang jelek dia nggak mau melibatkan ke-C. Nih ya, saya balik lagi ke sini. Nih ya, reponya bawah tangan. Maksudnya tidak resmi. Tidak melibatkan kustodian Sentra Efek Indonesia. Kalau tidak melibatkan ini, ya sudah pasti itu ibaratnya tuh tidak resmi lah. Tidak mengikuti tidak mengikuti undang-undang itu. Makanya saya kasih begini buat masyarakat Indonesia tuh supaya tahu. Tolong teman-teman, tolong sebarkan YouTube saya ini, video saya ini sangat-sangat penting. Teman-teman supaya tahu ya teman-teman, agar teman-teman tahu semua. Korban repo itu puluhan triliun, mungkin belasan triliun, puluhan triliun ya. Seluruh Indonesia. Banyak banget masyarakat kita yang duitnya nyangkut, duitnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum bajingan gak bertanggung jawab. Model praktek-praktek begini. Ya, tolong teman-teman ya yang eager seperti saya punya visi menyelamatkan teman-teman, membuka mindset yang bagus, memberikan literasi keuangan yang bagus, sebarkan YouTube saya ini. Oke? Yang ketiga, sahamnya saham gorengan ya, sama seperti ini. Sahamnya digoreng, nanti kita lihat ya. Keempat, bunganya nggak masuk akal. Pak, Bu, sales datang nih. Nih, investasi di sini nih. Kita kasih bunga 18%. Emang ada Mas CS? Ada. Gue bilang ada karena saya tahu yang ngasih bunga 18% tuh ada. Hebat dong 18%. Gila apa bisa? Bener. Ibu mau aman lagi. Nih kita kasih. Jaminannya saham. 2 kali. Ibu naruh duit 100 juta, kita kasih jaminan saham 200 juta. Bunganya 18%. Siapa orang nggak mau? Ya, tapi kalau udah nonton YouTube saya, jangan sekali-kali model gitu diterima. Sudah pasti zong hasilnya. Pasti itu. Karena bunganya nggak masuk akal. Nggak ada cerita, yuk bisa kasih bunga 18% dari mana? Nggak ada. Ya, yang kelima biasanya dari corporate ke perorangan. Dah, nih kalau udah 5-5-nya ini ada, udah pasti zong aja itu. Ya, dari corporate ke perorangan tuh ya yang ngerepoin tuh perusahaan. Ya, teman-teman tahulah grup-grupnya siapa ya. Dia ngerepoin tuh rekrut sales, bonusnya gede-gede, suruh jalan ke Kalimantan kemana, repo-repo saham. Itu pasti zong aja ujung-ujungnya. Ya, kira-kira gitu. Nih, saya kasih nih contoh yang berbahaya. Nah, ini dia. Sahamnya Tops. Naik tinggi. Teman-teman lihatin ya, ini saham. Teman-teman, ini saham pernah stock split. Ini kan cuma 1.000 ya. Ini harusnya nih 1.000 nih mungkin udah 5.000 atau berapa. Stock splitnya teman-teman cek. Ya.
Jadi paling bawah ini nih bukan 100 ini sudah di bawah 50. Lihatin ya teman-teman, mungkin 40 atau 30, saya lupa ya. Let's say 40 lah misal. Dari 40 digoreng ke 900. Digoreng ke 900. Oke. Praktek yang terjadi itu begini nih teman-teman. Ini digoreng nih. Digoreng. Orang kan pegang harga di 50. Let's say pegang harga di 50. Digoreng ke 500. Udah berapa kali lipat? 10 kali lipat kan? Nggak cukup sampai sini, goreng lagi. 700. Berapa kali lipat ini? 14 kali lipat ya. 14 kali lipat. Teman-teman bayangkan, sahamnya itu digoreng naik 14 kali lipat. Reponya itu di sini, pada saat di sini dia baru direpo. Pada saat di sini baru direpo. Nah, ini kalau repo ngasih bunga 20% pun masih untung. Lawang barang yang harganya 50 direpoin di 700 kok. Mau ngasih jaminan 3 kali pun tetap untung. Soalnya digorengnya 14 kali. Ya, digorengnya itu 1400%. Kalau cuma ngasih bunga 18%, cuma seujung kuku. Kalau jaminannya pun 300%, marginnya masih tebel. Kalau ngasih bonusnya sales yang bisa jualin repo, ngasih salesnya minta bonus 10% pun tetap oke, karena digoreng begini ya. Terus di atas gagal bayar deh ini. Gagal bayar ini. Terus turun. Wah, terjun. Wah. Ini kenapa bisa terjun? Ya, kenapa bisa terjun? Ini karena yang pegang repo, dia butuh duit, dia buang kiri nih. Terus gak ada yang beli nih. Di 50. Sampai kapan di 50? Mungkin sampai kiamat kali di 50. Kenapa? Dan siapa mau naikin? Orang di luaran banyak yang pegang tops mau jual kok. Emang ada yang mau naikin? Gak ada. Saya justru kasihan dengan topsnya. Ini perusahaan bagus. Ini ownernya ini dulu di Totalindo, TOTL. Beliau bikin perusahaan sendiri, tops rintis dari kecil menjadi gede. Sahamnya disalahgunakan oleh entah siapa di repo-repo sehingga hancur seperti ini. Saya justru kasihan topsnya. Ya. Nah, ini digoreng begini nih. Saya bahkan pernah baca bahwa di rootnya ini ownernya waktu topsnya naik tinggi-tingginya, wah bos jadi konglomerat. Saya tidak tahu loh harga saham saya naik. Mungkin mereka memang menilai perusahaan saya bagus sehingga saham saya naik. Saya tidak pernah menikmati kenaikan saham karena saya juga tidak jual saham. Gitu. Makanya saya kasihan nih dengan orangnya top. Sahamnya dimainin model begini. Contoh lagi. Nah nih. Mami ya. Naiknya berapa bulan, turunnya 2 minggu aja nih. Saham apa ini ya? Bursa Efek Indonesia. Oi. Para pemangku, nih pimpinan Bursa Efek, nih saham model apa ini ya? Ya. Aduh. Begini masih sering terjadi. Heran saya sebenarnya. Apa yang dimonitor sih gitu ya? Kalau saya diberikan kewenangan ya, bisa mendirect, bisa menjabat di yang bisa mengatur ini, saya sikat model-model begini. Lihat ini ya. Tarik ya, ini saham 50-an digoreng sampai atas. Sini di repo. Ceritanya persis kayak tadi. Gagal bayar, terjun ke 50. Sampai kapan Mas S? Sampai kiamat di 50. Nah, ini contoh repo yang berbahaya, makanya teman-teman hati-hati ya. Nah, ini aja nih, pasti nih masuk semua nih. Ini Tops dan Mami ini pasti menggunakan praktek ini. Pasti. Ya. Gitu. Oke, ini contoh indikatornya ya. Contoh indikator salah satu saja ya yang berbahaya itu gini. Ini contoh nih. Ini digoreng teman-teman. Lihatin, volumenya nih besar banget nih. Besar dan kayaknya setiap hari itu sama nih. Ini kebetulan nih candle weekly nih saya, biar nggak terlalu panjang ya. Ini weekly, ini kalau daily ini panjang banget nih, teman-teman. Dari Mei ke November kan berapa bulan tuh ya? Ini panjang. Tiap hari volumenya kenceng. Kenapa dibikin begini? Kenapa?
Nah, kalau channel lain mungkin menjelaskan pokoknya intinya volumenya begini aja gitu. Ini maksudnya begini. Pada saat harga naik ke 300 atau ke 350, sales jalan nih. Sales jalan nawarin repo. Bos, Pak, nih repo nih. Jaminannya 2 kali loh. Saham apa ini, Mas? Mami. Apa ini Mami? Ada Pak, properti bagus. Oke. Terus nanti kalau nggak ditebus gimana dong saham ini? Jual aja Pak, untung. Bapak dapat 2 kali loh. Untung. Oh gitu ya. Emang laku? Emang ada yang beli? Nih, Bapak saya kasih lihat. Nih Pak, lihat ini. Transaksinya Pak. Setiap hari ratusan miliar loh Pak. Bapak cuma pegang 100 juta Pak. Ih, kecil. Tinggal buang aja. Cus, laku. Bahasanya begitu. Ya. Bahasanya begitu. Pada saat si mereka-mereka ini jualan repo. Kenapa ini di-maintain? Supaya reponya laku. Apa yang terjadi setelah reponya habis? Hilang semua ini. Cus. Orang jual nggak bakalan laku. Di 50 sampai kiamat. Nah. Oke teman-teman. Itu pengetahuan repo dari saya. Tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ke semua saudara-saudara kita. Semua saudara-saudara kita selamat. Dan uangnya bisa digunakan untuk berinvestasi yang lebih sehat, yang lebih menguntungkan. Mereka maju, bursa maju, kita semua maju. Kira-kira begitu ya. Daripada beli repo-repo nggak jelas nih bapak-bapak ibu-ibu yang punya duit gede-gede ya. Mending bapak ibu hubungi saya nanti saya bimbing ya. Kita ada transfer knowledge, ada bimbingan gratis, bener-bener gratis. Caranya ada syaratnya dan syaratnya tidak berbayar. Oke, teman-teman bisa cek video ini ya. Ini cara belajar bersama saya. Teman-teman cek di situ bagaimana cara belajar ke saya, mendapatkan bimbingan yang eksklusif dan gratis. Nanti di kolom komentar paling atas saya jelaskan di situ step-stepnya seperti apa. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Maju terus Bursa Efek Indonesia.